Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah kucurkan kepada kita sekalian, hingga pagi hari ini Allah masih izinkan kita sekalian datang ke majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai dengan yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di perumahan ini Allah berikan kepada kita sebuah masjid yang sangat megah, masjid yang indah dan luas, nyaman buat kita beribadah, hingga kita wajib untuk bersyukur dengan jalan memakmurkan masjid ini semakmur-makmurnya. Kalau kita lihat berapa banyak orang-orang yang sangat merindukan punya masjid di daerah-daerah yang terpencil. Bagaimana orang membangun masjid seadanya karena memang keterbatasan dana dan lain sebagainya. Masjid yang bocor di sana dan di sini, masjid yang sangat sederhana, itu pun penuh dengan jamaah-jamaahnya. Sementara masjid yang semewah ini mestinya lebih penuh lagi. Maka ya rahimani wa rahimakumullah, wajib buat kita memanfaatkan masjid yang Allah berikan kepada kita seperti ini, dengan jalan memanfaatkan masjid ini sesuai dengan fungsinya, yaitu 3 fungsi utama masjid adalah berzikir kepada Allah, sholat berjamaah, dan kemudian membaca Al-Quran. Ini adalah 3 fungsi masjid yang paling utama. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Berkaitan dengan masjid ini, maka teringat sebuah hadis Rasulullah SAW, syab'atun yudhillu ma fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan orang yang nanti Allah akan berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yaumil mahsyar, di hari ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, dari orang yang pertama kali hidup sejak zaman Nabi Adam hingga orang yang paling terakhir hidup saat kiamat nanti, dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, dan kemudian semua orang bingung mencari perlindungan atau naungan, dan 7 golongan orang inilah yang akan Allah berikan naungan nantinya. Salah satu adalah warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang senantiasa hatinya tertambat kepada masjid, orang-orang yang tidak rela jika masjidnya tidak makmur, orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin memakmurkan masjid, mengajak orang-orang lain datang ke masjid, kemudian mempernyaman masjid sehingga orang beribadah di masjid menjadi sangat nyaman dan betah di masjid. Maka jadilah kita orang-orang yang warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang senantiasa tertambat kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, kata Allah, yang disebut dengan orang-orang yang beriman, dan dialah menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah golongkan sebagai orang-orang yang beriman dan mendapatkan petunjuk, maka makmurkan masjid-masjid kita dengan semakmur-makmurnya, dengan 3 kegiatan utama yang tadi saya sebutkan. Hadirin wa rahimakumullah wa ikum jami'an. Rasulnya Muhammad SAW menyampaikan, ahabbal bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, kata Rasulullah SAW. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang Allah benci adalah pasar-pasarnya. Maka masjid jadi tempat yang Allah cintai. Maka jikalau kita datang ke masjid, kita datang ke tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, maka insyaallah banyak keberkahan dalam masjid ini. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an.
Maka makmurkan masjid ini dengan tiga utama yang tadi saya sebutkan, dengan berbagai macam adab-adab yang mesti kita lakukan ketika kita datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadikan masjid dengan tiga pilar utama tadi itu. Jangan jadikan masjid itu tempat-tempat yang lain. Jaga betul masjid hanyalah untuk tempat berzikir kepada Allah, baca Quran dan salat jamaah. Jangan jadikan masjid menjadi tempat-tempat yang Allah tidak ridho di dalamnya. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk beramai-ramai berlalu lalang orang-orang yang tidak menghormati masjid dan lain sebagainya. Maka pegang kokoh itu, jadikan masjid sebagai tiga pilar utama tadi itu. Bagaimana pada masjid yang pertama? Maka boleh memperindah masjid tapi tidak terlalu berlebihan. Dengan tujuan supaya orang nyaman datang ke masjid, orang betah di masjid. Berikan wangi-wangian kata Rasulullah SAW di masjid supaya orang betah untuk tinggal di masjid. Kemudian yang kedua, ketika datang ke masjid ini, maka disarankan, disunahkan wudu dari rumah, kemudian berjalan kaki menuju kepada masjid. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu sempurna dari rumah, kemudian dia datang ke masjid semata-mata meniatkan untuk sholat berjamaah, meniatkan majelis taklim, meniatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, maka setiap langkah kakinya adalah pengukur dosa-dosanya dan setiap langkah kaki yang lain adalah menaikkan derajatnya. Maka ibu rahimani wa rahimakumullah, semakin jauh tempat tinggal kita, semakin banyak kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat Muslim disebutkan pada zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia itu rumahnya paling jauh dari masjid. Kemudian dia berjalan kaki ke masjid dan tidak pernah satu kali pun dia terluput dari takbirnya imam. Artinya dia datang selalu lebih awal dibandingkan dengan yang lain. Padahal sangat jauh sekali. Para sahabat berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, apakah tidak sebaiknya kau beli keledai ataupun kuda ataupun kendaraan yang lain supaya kamu tidak terlalu repot berjalan karena rumahmu sangat jauh?" Apa dia sampaikan? Aku lebih suka berjalan kaki seperti ini karena aku mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa setiap langkah kaki orang yang ke masjid, satu langkahnya menggugah dosa dan satu langkahnya adalah menaikkan derajat. Maka orang tersebut rela untuk berjalan kaki jauh datang ke masjid dalam rangka untuk mencapai sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan barang siapa datang dalam rangka sholat jamaah ke masjid, dia datang lebih awal dan dia duduk di masjid, maka duduknya menunggu sholat sudah diganjar sebagai sholat berjamaah, sudah diberikan pahala seperti pahalanya orang yang sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ada yang berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, setiap kali masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat sebelum engkau duduk, kata Rasulullah SAW. Maka disunahkan sholat 2 rakaat dengan tahiyatul masjid atau sholat-sholat yang lain. Maka ada beberapa pertanyaan kepada seorang ulama, Syekh Shalih Fauzan di Arab Saudi sana, ditanyakan, "Wahai Syekh, jikalau aku belum sholat sunnah qobliyah dan juga belum sunnah tahiyatul masjid, tetapi waktunya mepet, apa yang mesti aku lakukan?" Kata Syekh Shalih Fauzan, sholatlah sunnah qobliyah, karena itu sudah dihitung sebagai tahiyatul masjid. Kenapa? Karena hadisnya adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk, itu artinya sholat apapun yang penting 2 rakaat sebelum duduk itu sudah menghormati masjid, dalam rangka menghormati masjid. Maka yang dilakukan para sahabat adalah ketika mereka safar keluar kota, mereka selalu mencari masjid dan mereka hanya sholat 2 rakaat di masjid tadi kemudian selesai. Pindah lagi ke kota lain, mereka cari masjid, sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid, kemudian mereka selesai. Ini adalah salah satu tanda-tanda kita menghormati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dan yang berikutnya adalah memakai pakaian yang bagus ketika masuk ke dalam masjid. Jadi pilihlah pakaian-pakaian khusus kita ke masjid. Jangan dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Pakaian kerja, pakaian main, pakaian yang untuk tempat-tempat yang kotor kita pakai ke masjid. Maka pilihlah pakaian-pakaian khusus untuk kita ke masjid. Karena ini disunnahkan Rasulullah SAW. Pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian, kemudian usahakan mulut kita tidak berbau,
tidak makan makanan yang menyebabkan bau mulut kita tersengat. Karena bagaimanapun kita sholat berjamaah, di samping kiri kita, kanan kita ada jamaah yang lain, maka itu akan terganggu dengan bau-bauan dari badan ataupun mulut kita. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada adab yang berikutnya adalah duduk dengan tenang di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kegaduhan di masjid. Karena sekarang ini banyak masjid-masjid yang kemudian malah sangat ramai, melebihi ramainya mal dan lain sebagainya. Mereka bernyanyi-nyanyi di masjid dan lain sebagainya. Ini yang tidak dituntunkan dalam syariat Islam. Duduk dengan tenang, berzikir kepada Allah, hormati orang-orang lain yang sedang beribadah, karena tidak boleh kita mengganggu ibadahnya orang lain. Kemudian tidak boleh berlalu lalang di masjid dengan seenaknya sendiri. Dikatakan, kata Rasulullah SAW, setelah azan berkumandang maka tidak diperbolehkan orang keluar dari masjid, karena betul-betul untuk persiapan sholat, kecuali ada uzur yang syar'i di situ. Maka tidak boleh berulang dengan seenaknya sendiri di masjid. Apalagi jikalau ada orang yang sedang sholat, dia lewat di depannya orang yang sholat, maka haram hukumnya. Dikatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, aku lebih baik berdiri 40 tahun lamanya untuk menanti orang itu sholat dibandingkan aku lewat di depan orang yang sholat, karena haram hukumnya kita lewat di depan orang yang sholat. Hadirin wa rahimakumullah, ini yang sering kita saksikan, orang dengan seenaknya sendiri lewat di depan orang yang sholat ya. Makanya orang sholat itu sebaiknya ada sutroh di depannya gitu, menghadap tembok atau menghadap tiang atau menghadap orang lain di depannya, karena itu menjadi sutroh pembatas kita. Maka orang tidak boleh lewat di antara sutroh dengan orang yang sholat tadi. Maka disunahkan, merupakan sunnah yang sekarang banyak ditinggalkan adalah orang sholat tidak menghadap sutroh. Maka dianjurkan betul untuk sholat menghadap sutroh supaya menjadi batas orang lewat di depan kita. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada adab yang lain, tidak boleh dipakai untuk jual beli, tidak boleh dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Kemudian dipakai semata-mata untuk zikir kepada Allah, untuk kajian majelis taklim, baca Quran, salat berjamaah dan lain sebagainya. Dan ada satu hadis dari Rasulullah SAW, tidak akan datang hari kiamat sampai orang itu berlomba-lomba menghias masjid. Tadi yang saya sampaikan bahwa mempercantik masjid itu boleh, tapi tidak berlebihan dalam menghias masjid. Karena berapa banyak sekarang ini masjid dibangun dengan sangat megah, dengan mungkin lantai 2, lantai 3, kemudian dipercantik dengan hiasan-hiasan yang baik, yang bagus, tapi jamaahnya cuma 1 atau 2 orang. Mereka tidak berlomba-lomba memakmurkan masjid, tapi berlomba-lomba untuk menghias masjid. Ini yang tidak diperbolehkan. Kami Rasul menyampaikan salah satu tanda kiamat adalah nanti orang berlomba-lomba membangun dan menghias masjid, tapi tidak mengisi masjid tersebut dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan syariat. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini maka penuhi masjid-masjid kita, dan alhamdulillah tengah-tengah perkampungan kita ada masjid yang sangat megah, yang sangat nyaman buat beribadah. Maka seyogianya kita isi maksimal dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan zikir, dengan sholat berjamaah ya, kemudian dengan baca Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.